Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Ini kita take video sore hari ya Mas ya. Ya, Ini kita take video habis hujan. Ini kondisi hujan. Kita rencana itu take video di luar. Kalau biasanya itu backgroundnya Gunung Ungaran. Kita ini menepi. Lokasinya di mana ini Mas? di belakangnya kandang. Kandang breeding ya Mas. Ya, Breeding betina. Nah untuk kameranya itu di kandang karantina seperti itu, ya teman-teman. Nah untuk sore ini kita mau buat konten lagi karena udah lama kita udah nggak bikin konten. Kita mulai bikin konten lagi. Kebetulan kemarin ada event Idul Adha ya Mas ya. Ya, kemarin alhamdulillah kita ikut melaksanakan meramaikan event Idul Adha, yaitu kirim-kirim sapi ke pelanggan-pelanggan kita yang ada di banyak ya Mas lokasinya. Ya, banyak. Alhamdulillah. Oke, itu kalau seputar kurban ini kita masuknya itu bulan Suro, Muharram. Oh ya. Ini di bulan Juli. Ini kita habis kurban ya kembali ke rutinitas ya Mas ya. Kembali ke rutinitas Ya. seperti semula lagi. Kalau sebelumnya kita nyiapin buat kurban 1 bulan full kemarin ya Mas ya. Ada tamu setiap hari ya Mas ya. Setiap hari. Setiap hari. Setiap hari tamu itu nggak cuma nemuin tamu, nggih, teman-teman. Tapi juga ada nimbang ya Mas ya. Ada nimbang. Terus ada konsultasi, kemudian ada balesin chat yang masuk banyak alhamdulillah. Nah, ini kita balik ke awal lagi. Kita merawat sapi-sapi kita Sama kalau saat ini kita lagi maintenance buat kandang. Selagi agak slow ya Mas ya. Agak slow. Ya, Ya. enggak agak slow ini slow ini. Iya. Slow. Alhamdulillah ini kita bisa maintain kandang. Ini kita beberapa perbaikan di kandang diperbaiki ya Mas, sedikit-sedikit. Ya, rata-rata yang perlu diperbaiki kita perbaiki semua. Iya, seperti itu. Nih. Nah, kalau pengolahan limbah di kandang kita itu kita alhamdulillah kita sudah jadi peternakan yang bertanggung jawab ya Mas Iya. ya. Enggak yang peternakan buang limbah sembarangan, nanti takutnya diprotes sama penduduk sekitar kayak gitu kan enggak bagus. Jadi kita pilih lokasi pun ada pertimbangannya nggih, teman-teman. Untuk peternakan yang skalanya besar itu karena kalau nggak mempertimbangkan lingkungan itu pasti ada protes ya Mas. Banyak protesnya. Iya, seperti itu. Utamanya lingkungannya itu jauh dari pemukiman utamanya. Ya, yang jelas itu salah satu syarat Syarat ya. wajib Wajib. biar usaha kita tidak terganggu, biar Lingkungannya usaha juga tidak. nyaman, Iya. semuanya nyaman. Harus memenuhi syarat itu. Betul. Nah, untuk pengolahan limbah sebenarnya kita itu konsepnya itu sederhana ya Mas ya. Sebenarnya sederhana. Iya. Mulai dari kita itu bersihin kandang. Jadi kan kalau sapi itu mengeluarkan kotoran, kita itu ditimpal ya Mas namanya. Ya, ditimpal, Timpal itu buat teman-teman yang belum tahu itu diserok ya Mas ya. diserok. Disoroki pakai besi. Ya, pakai besi diserok. Nah, kalau di kandang kita itu spesialnya itu ada semacam saluran ya Mas ya. Kita ada saluran pembuangan, Saluran pembuangan irigasi. Jadi di belakang sapi karena kita sistem kandangnya itu adu pantat ya Mas ya. Ya. Iya, adu pantat. Nah, adu pantat jadi kotorannya itu jadi satu. Sapi sebelah len kiri sama len kanan itu kotorannya numpuk di tengah. Nah, itu nanti tinggal ditarik, diarike ke selokan. Selokan. Terus nanti ditarik Tarik langsung ke arah pusat buat limbah ya. Nah, jadi kalau limbah kita ditariknya setiap jam berapa Mas? Setiap pagi. Setiap pagi. Kalau bersihnya pagi, cuman kalau nariknya nanti agak Siangan. siang sampai sore narik. Iya, seperti itu. Kalau kita nak bersihnya pagi, jadi pagi itu ditimpal, Lantainya Nah. ditimpal terus semproti, biar bersih. Baru siang sampai sore nanti ditarik. Tarik ke menuju area penampungan limbah limbah. utama. Nah, itu penampungan limbah itu nanti ada beberapa lokasi ya Mas ya. Set ya? Ada set. Buat bedainnya seperti itu. Jadi ada lokasi yang buat nanti limbah kasar, nanti limbahnya yang udah lewat instalasi biogas dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di belakang itu. Seperti itu. Nah, untuk instalasi pengolahan limbah di sebelah sana. Di sebelah kanan kita itu kalau teman-teman pernah lihat video kita itu yang dari atas itu nanti kan kelihatan. Nah, sampingnya kandang karantina, sebelumnya itu yang awal-awal itu instalasi pengolahan air limbah. Nah, untuk pengolahan air limbah kita itu ada berapa ya Mas? Ada 6
instalasi ya. 6 instalasi kotakan ya. Yang pertama itu dari kandang sini ke sana dulu, ke saluran 1. Terus kemana? Itu ke saluran yang buat sampah-sampah kasar, ibaratnya fases baru gitu. Fases baru Ya. buat dendapkan Buat dulu. nyaring ya, dendapkan. Ya, buat filter dulu, dendapkan. Nanti yang agak halus dia masuk ke Ke kedua, ketiga ditampung di biogas ya Mas ya. ke yang ketiga baru ditampung ke biogas. Oh, berarti yang pertama, yang kedua agak halus, Agak halus, yang ketiga di biogas. Biogas. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu sistemnya biogas itu seperti apa, dia itu otomatis ngalir ya Mas ya. Kita pakai otomatis, Iya. nggak pernah ada Yang buka tutup apa gimana gitu. iya, apa ya namanya ya. Inlet. Pokoknya sistemnya itu udah otomatis Mbak kita. Iya, Bukan Jadi- yang manual kan, kalau yang manual kan harus mudek ya. ya pokoknya harus masukin terus bersihin, ngeluarin. Kalau kita nggak, kita langsung otomatis. Full otomatis ya. Jadi nanti kalau ada kotoran yang udah jadi gas, dia otomatis nanti keluar ya. Waktu. Jadi dari Sisa-sisanya itu. kalau biogas itu ada namanya inlet sama outlet. Ya. Kalau inletnya itu dari yang saluran kedua tadi ya Mas. Saluran kedua. Saluran kedua masuk ke biogas. Nah di biogas itu nanti dia itu gasnya itu kan naik ya Mas ya. Nah, Untuk gas naik itu nanti dia akan dialirkan ke pipa ya Mas ya. ke pipa, langsung ke pipa. Instalasi pipa, jadi di biogas kita itu, tapi di atasnya kita juga ada antisipasi Mas. Kita pakai apa Mas? Kita pakai kolam Ya. buat pendingin. Ya, nah itu. Satu buat pendingin, kedua itu buat antisipasi misal mendeteksi kebocoran. Bocoran. Nah itu ada bunyi-bunyinya. Kalau itu kan ketahuan seperti itu. Karena biogas kalau bocor juga bahaya ya Mas. bahaya, Bahaya. bahaya sekali. Bahaya sekali. Nah kalau yang pupuk padat Mas, gimana buatnya Mas? Ada beberapa Proses ya. prosesnya jadi. Eh, Nanti dijelaskan di Video. Nanti dijelaskan sama rekan kita Pak Nastain. Untuk proses pembuatan pupuk padat itu nanti kita geser ke bagian yang lebih paham ya Mas Ya. ya. Karena ada bagian tersendiri. Karena Mas Galang ini secara general itu di pengelolaan kandangnya sama breeding. Nah, nanti ada pengolahan limbah itu ada sendiri. Nanti kita tunjukkan setelah video ini seperti itu. Nah, untuk produknya kita juga udah sediain di sini di depan. Nasinya masih ada banyak lagi, teman-teman. Jadi Bapak Ibu yang sekaligus peternak atau petani ya, gimana? Biasanya itu ada petani buat Buah, padi, sayur, buah, sayur, terus bawang, terus cabai juga ada, ada. terus banyak lah. Kita total itu ada di 1, 2, 3, 4, ada hampir 10 lah Mas ya. Hampir 10. 10 jenis pupuk. Nah untuk yang ini kompos. Nah jadi utamanya itu kompos. Kita punya kemasan 18 sama 40 ya. Ya, sama 40. Sama 40 Tapi kilo. bisa sesuai permintaan mungkin ya. Sesuai permintaan juga bisa. Asal harganya cocok. Ya, Oke. benar. Tapi untuk harga jangan khawatir ya teman-teman, karena kita peternakan yang agak lumayan besar, kita juga perlu untuk membuang limbah ya Mas ya. Iya. Utamanya itu. Jadi Sama. harga insya Allah masih sangat terjangkau. Masih sangat Terjangkau daripada yang benar-benar jual pupuk, karena kita utamanya di peternakan ya Mas ya. Tenang. Jadi monggo bisa langsung WA aja ke nomor kita yang sama nanti, tapi kita arahkan ke bagian produksi pupuk. Iya, seperti itu. Aduh, jatuh. Nah, selain kompos kita juga ada produk lainnya yaitu produk turunan pupuk cair ya, Pupuk Mas. cair, kita juga menyediakan pupuk cair. Nah, di depan kita, samping kita, kiri kanan ini semua hasil olahan kita, hasil turunan Hasil olahan kita. peternakan. Jadi peternakan itu enggak cuma hasilnya itu sapi aja, daging aja, seperti itu. Jadi di depan kita ini ada pupuk padat, pupuk kompos. Ini biasanya buat Bapak Ibu yang suka dengan pertanian organik, utamanya ya Mas ya. Biasanya pertanian, karena pupuk kimia itu juga harganya mahal ya Mas? Harganya mahal, terus buat Tanaman. tanah juga kurang bagus. Kurang bagus kalau kelanjutannya nanti masa depan ya Mas. Iya. Lebih baik pakai yang organik aja daripada bagus sebentar nanti hasilnya belakangan lainnya jadi kurang produktif seperti itu. Ini kita ada pupuk mereknya Kompos Sipsari. Ini kita juga udah lama untuk produksi pupuk ya Bapak Ibu. Dari awal tahun kita berdiri juga kita udah produksi Kita pupuk. produksi, tapi sementara buat
kita gunakan sendiri. Mandiri. Ya. Karena kita ada produk turunan yaitu kebun bibit ya Mas. Kebun bibit. Kebun bibit buah. Jadi ini kita bahas sedikit aja, ini udah banyak ini turunannya Mas. Iya, banyak benar. Iya. Ini ada pupuk kompos, kemudian pupuk cair. Ini pupuk cair ada apa aja Mas? Ini ada buat lahan pertanian. Ini buat tanaman padi juga ada. Tanaman padi. Kemudian ini yang saya pegang juga ada, ini tanaman bawang merah. Yang merah ya. Di bawah ini ada apa lagi? Banyak buat tomat, pokoknya sayuran. Utamanya sayuran, buah-buahan, cabai, kemudian tambak. Ya, bisa. Ada juga buat suplemen penambah nafsu makan untuk ternak ya Mas ya? Ada ya. Biasanya atau buat bakteri yang mengurai di septic tank atau instalasi pembuangan air limbah juga bisa. Itu kita juga produksi seperti itu. Nah, untuk produk-produk ini Bapak Ibu bisa dibeli di seluruh toko. Jadi kita juga ada toko untuk bibit buah. Itu ada di Kota Kabupaten Semarang. Kemudian di Demak, di Gemolong atau Sragen, satu lagi di Purwodadi atau Grobogan. Nah, untuk alamatnya nanti kita taruh di bawah ini di video. Nanti kita tuliskan juga beserta nomor teleponnya, bisa dihubungi aja. Kita juga sedia untuk tanaman bibit buah. Jadi Bapak Ibu bisa juga beli tanaman bibit buah kita. Kita juga produksi untuk bibit buah. Insya Allah bibit buahnya lengkap, banyak koleksinya. Seperti itu. Nah, seperti itu untuk pupuk. Nah, selain pupuk kita juga ada ini Mas. Apa ini Mas? Kok ini, ada tahu banyak ini? Ini produk sampingan kita. Produk sampingan kita juga ya? Produk sampingan cuman buat apa ya namanya ya? Utamanya buat pakan hasilnya. Buat pakan lah hasilnya. Iya. Tujuannya buat pakan, cuman hasilnya nanti kita jual lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau kita itu utamanya itu buat pakan sapi, itu salah satunya pakai ampas tahu ya Mas? Pakai ampas tahu. Nah, kalau kemarin kita udah sebutkan di video yang pakai baju hijau. Jadi kita ada produksi tahu. Nah, tahunya ini di depan kita ya Mas? Tahu depan kita. Ini halal ini. Halal semua. Jadi pas ini cuacanya sama dingin-dingin kayak gini kan, cocok. Iya. Makan tahu, ditemani kopi. Kopi juga ada. Kopiku. Cocok. Ini ada kopi juga, seperti itu teman-teman. Nah, untuk tahu ini kita ada beberapa jenis untuk tahunya Mas. Kita ada mungkin 3 lah. 3 ya. Jenis. Utamanya ya. Ya. Buat tahu pong, tahu sayur, sama tahu putih. Sebenarnya sama-sama bahan dasarnya sama ya. Ya, ibaratnya tahu kali ini kan banyak. Cuma kan ini yang salah satunya bisa buat tahu bakso, bisa buat sayur. Buat sayur juga bisa ya. Bisa. Nah, ini utamanya. Yang pertama ini tahu putih. Ini tahunya itu bersih, higienis, juga fresh karena ini setiap hari itu harus keluar tahunya ya Mas. Kalau ya, jadi tahunya selalu baru, setiap hari produksi, tahunya selalu baru, jadi bukan tahu yang kemarin atau gimana, seperti itu. Nah, untuk kedua ini ada tahu pong. Tahu pong ini tahu kopong maksudnya ya Mas ya? Iya, tahu kopong biasanya buat gorengan ya Mas ya? Langsung dimakan juga bisa. Langsung dimakan juga bisa, digorengan, nah dikasih cabai biasanya ya Mas. Iya. Terus ini ada tahu, ini tahu sayur. Tahu sayur. Ini tahu sayur biasa dimakan juga, digoreng aja. Goreng bisa, terus buat olahan lainnya juga. Olahan lainnya juga bisa, dipotong kecil-kecil, dijadikan kering tahu juga bisa. Nah, ini spesialnya Kabupaten Semarang biasa ini Mas. Iya. Ini tahu bakso biasanya. Cuman ini baksonya belum ada. Baksonya belum ada karena kita cuman beli tahu, jadi baksonya harus motong sapinya dulu. Nanti kita potong ke sapinya dulu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini tahunya juga bisa dibeli. Kalau mau beli tahu, insya Allah tahunya higienis, bersih juga ya Mas. Bersih. Jadi tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet, tahunya juga bagus, nggak gampang hancur. Seperti itu. Kedelainya karena kita mempertimbangkan juga nanti kalau ampasnya buruk, itu kan imbas ke sapinya juga ya Mas ya. Nanti mempengaruhi kualitas sapinya juga. Kualitas sapinya pertumbuhannya juga agak lambat. Ya seperti itu. Karena kita cari kedelai yang nutrisinya bagus lah, kandungan proteinnya dan lain sebagainya yang bagus-bagus seperti itu. Ini tahunya untuk harga juga sama, pokoknya produk yang kita jual karena itu produk turunan ya Mas ya. Produk turunan, jadi harganya insya Allah masih sangat bersaing kalau dibandingkan dengan pasar. Ya terjangkau lah. Terjangkau. Juga belinya langsung dari pabriknya ya Mas ya. Ya. Langsung dari pabriknya. Langsung terus fresh.
Bisa juga nanti Kalau nggak sempat kesini, kita juga punya agennya. agennya juga, kita juga ada agen buat diantar. Kalau yang ada di Ungaran, Ya, ada di Bergas juga bisa. Ambil ke lokasi kita, itu ada di Karangjati, atau kalau di Ungaran ambil di pasar Bandarjo. Bandarjo. Seperti itu untuk tahu di agen kita. Nah, ini untuk olahan tahu kita udah bahas pupuk tadi. Padahal itu tujuannya kita itu buat bahas limbah ya, Mas. Tujuannya Bahas limbah ya. Tapi kok malah bahas tekan tahu? Tahu kan ada limbahnya juga. Oh, nah seperti itu. Jadi teman-teman, kalau produksi tahu aslinya yang limbah itu malah kalau kita kalah malah kayak tahu ya, Mas. Ngapunten, maksudnya gini. Karena kita utamanya itu yang butuhnya itu ampase. Bentuknya ampasnya. Nah, yang tahunya itu kita jual karena utamanya itu buat ampas tahunya. Nah, ini tahunya itu aslinya produk turunannya. Tahu juga ini hasil dari biogas ya, Mas ya. Iya. Tahu juga hasil olahan dari biogas kita. Jadi biogas itu kan bisa buat untuk masak. Memasak. Nah, kita nyalakan buat kompornya itu pakai tungku biogas dari limbah kotoran sapi tadi. Pokoknya kita itu emang benar-benar peternakan yang bertanggung jawab. Pokoknya semua muter, Ya, terintegrasi. terintegrasi. Kalau Bapak Ibu ada saran mau ada celah lagi, monggo di komen aja. Soalnya lagi apa ya? Perlu inspirasi lagi. Inspirasi lagi Mau kalau usaha apa lagi? bisa dikembangkan ya dikembangkan ya, Mas ya. Seperti itu. Selagi idenya bagus ya, kenapa enggak? Kenapa enggak ya, Mas ya? Nah, nanti kalau idenya bagus mungkin bisa kita tiru, kita aplikasikan, terus nanti kita coba juga. Kalau berhasil ya kita sharing-sharing lagi. Monggo sharing-sharing aja di kolom komentar ya Bapak Ibu. Insya Allah kita sangat terbuka. Kalau mau saran, mau buat video apa lagi juga bisa ya, Mas ya? Bisa. Nah, seperti itu. Nah, ini dingin nih, Mas. Ngopi olah Rai. Boleh, monggo. Boleh, oke. Ini pas nih cuacanya kayak gini. Oke. Dingin, kita ngopi dulu. Ini kopi murni. kopi murni, mereknya Kopiku. Ini kopi asli, kopi giling ya, Mas ya. Kopi asli, kopi giling. Ini sebenarnya apa wajah lama ini. Yang baru ada cuman belum dikasihkan. Ini wajah lama. baru ganti kemasan ya, Mas ya. Baru ganti kemasan. Tapi yang lama pun bagus kok, Mas. Bagus ya. Jadi Tapi udah rasanya enak kok. ya, rasanya enak. Kemasannya udah pakai zipper ya, teman-teman. Ini kemasan 200 gram, 100% kopi murni. Jadi kopi digiling langsung dikemas seperti itu. Untuk kopinya juga enak ya, Mas. Enak. Pas sama tahunya coba. Tahunya juga, oke. Kalau Kita saya lihat udah tahu. tiap hari udah makan. Tiap hari, oke. Karena Mas Galang udah tiap hari makan tahu jadi bosan, teman-teman. Bentar. Kita juga udah siapkan ini buat kalau makan tahu itu kurang lengkap kalau orang Indonesia itu nggak pakai cabai. Kita pakai sambal, teman-teman. Berhubung cabenya belum panen, kita pakai Iya. pakai sambal jadi. Iya. Jadi kita juga nanam cabai ya, Mas ya? Nanam cabai kita. Kita sayuran juga nanam. Tapi baru Baru-baru ini ya? baru ini aja. Buat insya Allah buat makan karyawan kita mandiri. Semua mandiri. Makan karyawan, makan ternak mandiri semua. Mandiri. mulai tahun ini ya kelihatannya ya. Tahun ini Kita mandiri. sudah mulai nanam tanaman. Insya Allah kalau mungkin berlebih sayurannya besok Kita jual juga. kita jual juga. Jadi sama kayak tahu ini. Jadi tahu ini itu kita makan juga untuk makan siang ya, Mas ya? Buat makan karyawan setiap hari wajib itu. Wajib. Tidak afdal tanpa tahu bangkit. Tahunya enak, Mas, yang pong, Mas. Monggo lagi Mas. Oh iya. Kameramen? Kameramennya lagi sakit gigi dia. Nanti. Ya. Oke, ini kasih ikan makan sama ngopi, Mas. Oke, teman-teman. Nanti kita juga kasih b-roll ya. Itu nanti seputar kandang kita tadi yang kita omongin. Terus pengolahan limbah sama di bibit buah kita. Next kita bahas juga lebih detail ya, Mas ya. Insya Allah video-video berikutnya lebih detail lah.
utamanya cara mengaplikasikan pupuk ini gimana, terus produk kita gimana. Jadi kita juga produksi untuk bibit buah bagus-bagus juga seperti itu. Atau Bapak Ibu saran mau video apa juga bisa seperti itu. Mungkin sekian video dari kita mau ngabisin tahu ini sama kopinya. Sama kopinya. Mumpung cuacanya pas hujan juga. Karena kameramen juga ngode-ngode kalau lapar ini teman-teman. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Bila ada salah kata kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.